Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya kalian? Baik? Alhamdulillah baik. Oke, apa kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Baik, untuk mulai pembelajaran hari ini alangkah baiknya untuk kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, Ibu mau tanya dulu nih dari kalian semua, apa ada yang sudah tahu untuk materi kita hari ini? Judul materinya itu apa? Ya, tepat sekali. Jadi materi kita hari ini yaitu menemukan strategi belajar yang sesuai dengan gaya belajar. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama yaitu peserta didik dapat memahami pengertian dari belajar. Peserta didik dapat memahami gaya belajar, memahami ciri-ciri gaya belajar serta strategi belajarnya, mampu membandingkan berbagai macam gaya belajar. Peserta didik juga diharapkan dapat mengetahui tipe gaya belajarnya seperti apa yang sesuai dengan dirinya sehingga ada semangatnya dalam belajar. Kemudian yang terakhir yaitu peserta didik diharapkan dapat belajar sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Nah, sebelum kita masuk ke materi, mungkin alangkah baiknya kita sedikit dulu ya untuk mengetes semangatnya anak-anak sekalian. Jadi kalau ibu bilang, mana semangatmu? Kalian jawab, ini semangatku. Oke, kita tes ya. Mana semangatmu? Mana semangatmu? Mana semangatmu? Siap belajar? Oke, terima kasih ya. Baiklah, mungkin karena udah sangat semangat sekali ya, kita langsung saja masuk ke materi. Dengarkan dengan baik-baik ya materi yang akan ibu sampaikan melalui video ini. Jadi simak baik-baik penjelasannya. Menemukan strategi belajar sesuai dengan gaya belajar. Apa sih belajar itu? Nah, belajar adalah suatu aktivitas sadar yang dilakukan oleh individu melalui latihan maupun pengalaman yang menghasilkan perubahan tingkah laku yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Jadi, belajar itu bukan hanya sebatas kegiatan membaca, mendengarkan, menulis, mengerjakan tugas, dan ulangan saja. Akan tetapi, belajar itu adalah adanya perubahan tingkah laku dari hasil kegiatan proses belajar, di mana dalam proses belajar itu ada interaksi aktif dengan lingkungan dan perubahan tersebut bersifat permanen. Selanjutnya, gaya belajar. Gaya belajar adalah cara di mana anak-anak menerima informasi baru dan proses yang akan mereka gunakan untuk belajar, atau cara mengumpulkan informasi, menafsirkan, mengorganisasi, merespon, dan memikirkan informasi tersebut. Ketika kalian sudah bisa mengenal gaya belajar kalian, yakni bagaimana kalian menyerap dan mengolah informasi, maka kalian akan dapat menjadikan belajar dan berkomunikasi itu lebih mudah sesuai dengan belajar kalian sendiri. Perlu kalian ketahui bahwa ada 3 macam gaya belajar, yaitu gaya belajar visual, auditorial, dan kinesthetik. Gaya belajar secara visual dilakukan seseorang untuk memperoleh informasi seperti melihat gambar, diagram, peta, poster,
grafik, dan sebagainya. Bisa juga dengan melihat data teks seperti tulisan dan huruf. Artinya bahwa bukti-bukti konkret harus diperhatikan terlebih dahulu agar kalian paham. Jadi gaya belajar seperti ini mengandalkan penglihatan atau melihat dulu buktinya untuk kemudian dapat dipercayai. Selanjutnya, gaya belajar auditorial, yaitu gaya belajar yang banyak menggunakan telinga sebagai alat untuk menyerap informasi yang masuk. Jadi, gaya belajar ini sangat mengandalkan telinga untuk mencapai kesuksesan dalam belajar. Yang terakhir, gaya belajar kinestetik, yaitu gaya belajar yang dilakukan siswa untuk memperoleh informasi dengan melakukan pengalaman, gerakan, dan sentuhan. Gaya belajar kinestetik ini lebih menekankan pada praktik langsung atas apa yang sedang dipelajari. Jika gaya belajar kalian adalah visual, maka akan lebih efektif dalam memahami dan mengolah informasi melalui gambar, diagram, grafik, dan elemen visual lainnya. Ciri-ciri gaya belajar ini yaitu rapi dan teratur, berbicara dengan cepat, teliti terhadap detail, lebih mudah mengingat apa yang dilihat daripada apa yang didengar, dan juga lebih suka membaca daripada dibacakan. Adapun strategi belajar efektifnya yaitu belajar dengan gambar, diagram, dan peta, membuat coretan, simbol, tanda-tanda penting, menggunakan video, gambar-gambar berwarna, membaca buku yang memiliki tulisan dan gambar, serta mencatat materi atau apa yang dibaca dengan rapi. Kemudian, jika gaya belajar kalian adalah auditorial, maka penggunaan musik untuk belajar atau suasana yang tenang tanpa suara merupakan syarat mutlak untuk membantu kalian agar lebih konsentrasi. Ciri-cirinya yaitu mudah terganggu oleh keributan, dapat mengulangi kembali dan menirukan nada, irama, dan warna suara. Lebih suka seni musik daripada seni melukis, lebih suka berbicara, berdiskusi, dan menjelaskan sesuatu dengan panjang lebar. Strategi belajar efektifnya yaitu membaca dengan suara atau cerita, menulis ulang yang dipelajari, berdiskusi, berdebat, dan wawancara, mendengar melalui kaset, seminar, atau lokakarya, merekam penjelasan materi untuk didengarkan ulang, berdiskusi bersama saat belajar, dan mendengarkan penjelasan materi dengan seksama. Terakhir, gaya belajar kinestetik. Jika gaya belajar kalian adalah kinestetik, maka kalian membutuhkan interaksi langsung dengan materi pelajaran seperti eksperimen, simulasi, atau praktek langsung yang memungkinkan penggunaan tangan dan tubuh. Ciri-ciri gaya belajar kinestetik adalah menanggapi perhatian fisik, menyentuh orang untuk mendapat perhatian mereka, berdiri dekat ketika berbicara dengan orang, selalu berorientasi pada fisik dan banyak bergerak, belajar melalui manipulasi dan praktik, menghafal dengan cara berjalan atau melihat, banyak menggunakan isyarat tubuh, dan tidak dapat duduk diam untuk waktu yang lama.
Nah, adapun strategi belajar efektifnya yaitu dengan mengamati demo atau contoh konkret, drama, permainan, aktivitas lapangan, menggunakan model, Lego, alat praktik, dan kerajinan tangan. Kemudian mempraktikkan materi yang didapatkan dan belajar sambil melakukan gerakan seperti berjalan atau menjentikan jari. Nah, mungkin itu materi kita untuk hari ini. Bagaimana? Apakah kalian sudah dapat mengambil manfaat dari materi kita hari ini untuk menemukan gaya belajar sesuai dengan strategi belajarnya kalian? Oke, untuk materi kita hari ini dicukupkan. Oke, terima kasih. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.